Ada yang lebih tinggi dari akalmu anakku. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi. Adab, adab, adab. Kalau cerita ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis keluar dari sorga itu bukan karena sakau. Pernah nggak baca hadis? Iblis keluar dari sorga karena nyabu. Ada? Ada. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Mana berani setan goda iblis? Set. Yuk kita goda iblis. Jangan, itu bos kita guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz Somad diberikan kiai kursi supaya duduk. Tapi saya biasa kalau ceramah di kursi pakai meja, saya merasa ada jarak dengan jamaah. Saya ingin jangan ada jarak di antara kita. Maka saya menyambung. Kalau saya duduk di kursi, kiai di bawah, saya di atas, saya merasa diri saya seperti sedang jadi Fir'aun. Tapi kalau saya sedang gini, tegak ini pun sebetulnya nggak sopan kepada para ahli-ahli Al-Quran. Tapi kalau saya duduk di bawah, nanti kamera nggak bisa ngeliat. Nanti kalau saya duduk di bawah, di kamera, disangka saya santri kelas 5. Nah, oleh sebab itu mohon maaf. Jadi jangan nanti katakan Ustadz Somad ini nggak beradab. Masa kiai duduk, dia berdiri. Ini dalam rangka menyampaikan. Tapi kalau kita duduk bersama, ada yang lebih tinggi dari ilmu anakku. Ada yang lebih tinggi dari akalmu anakku. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi. Adab, adab, adab. Kalau cerita ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis keluar dari sorga itu bukan karena sakau. Pernah nggak baca hadis? Iblis keluar dari sorga karena nyabu. Ada? Ada. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Mana berani setan goda iblis? Set. Yuk kita goda iblis. Jangan, itu bos kita guys. Iblis keluar dari sorga karena tidak beradab, karena nggak patuh sama Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Malaka anta takabbara fiha ukhruj innaka minas saghirin. Kau kecil iblis, kau tak ada apa-apanya. Wa in qulna lil malaikati, kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis itu malaikatkah? Tidak. Iblis bukan malaikat. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan dia bukan malaikat. Kana minal jinni. Iblis itu jin, bukan malaikat. Yang disuruh sujud malaikat. Kenapa bisa iblis ada di barisan malaikat? Iblis bukan malaikat, tapi dia bisa selevel dengan malaikat karena amalnya yang sangat banyak. Iblis itu awalnya naik beramal 1000 tahun ke langit pertama, beramal 1000 tahun lagi ke langit kedua, beramal 1000 tahun lagi ke langit keempat, beramal 7000 tahun ke langit ketujuh, selevel dengan para malaikat. Jadi kalau ada orang hafalannya banyak, amalnya banyak, sombong, enggak, saya yang ngomong, akhlakmu anakku. Oleh sebab itu jangan karena prestasi yang luar biasa lalu datang ke pesantren petantang petenteng. Saya sampai hari ini tetap datang ke sekolah SD saya, mencium tangan guru saya yang dulu menjedutkan kepala saya ke papan tulis. Gitu. Ustadz marah? Enggak. Ustadz dendam? Enggak. Ustadz sakit hati? Enggak. Cuman ingat aja dikit. Karena kita tidak pernah jadi mantan murid dan dia tidak pernah menjadi mantan guru, sampai hari kiamat dia adalah guru kita. Betul? Enaknya jadi guru adalah setiap amal anakku semuanya mengalir kepada guru-guru, guru yang digugu dan ditiru. Dari mulai cara
pakai sorbannya, dari mulai cara berjalannya, dari mulai cara baca Qur'annya, dari bagaimana cara menarik nafasnya, bagaimana membaca lantunan Al-Qur'annya. Oleh sebab itu guru-guru kita ini Masya Allah tabarakallah, kadang ilmu kita ini biasa saja, tapi yang lebih banyak itu adalah barokahnya. Makanya kalau kita di pondok-pondok pesantren itu kadang ngaji baca kitab, baca kitabnya cuma 3 baris yang paling panjang. Untuk almarhum Kiai Fulan Al-Fatihah, untuk almarhum Kiai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, untuk Syekh Bahauddin anak sampai ini. Orang yang nggak ngerti, loh ini kapan ngajinya Fatihah-Fatihah mulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, maka Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Coba baca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 24 juz tafsir At-Tabari. Itu nggak masuk akal dengan sanad-sanadnya lengkap, dari Imam Ad-Dhahhak ke Ibnu Abbas, dari Jabir, dari kemudian Imam, dari mana sanad-sanad itu lengkap semua. Padahal waktu itu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir itu tidak pakai bantuan laptop dan www.google.com. Murni dengan akalnya. Dari mana dia dapat itu? Wahyu? Tidak, karena wahyu sudah berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dia dapat dari mana itu? Dari barokah guru-gurunya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Guru itu mudah saja, sami'na wa ata'na. Di Pulau Jawa, di India namanya guru. Guru itu bahasa India. Sedangkan di Pulau Jawa namanya kiai. Karena di Jawa dulu suatu yang mulia-mulia, ada gending, ada tombak, ada keris, itu dipanggil kiai. Karena dia makhluk yang dimuliakan di budaya Jawa dulu. Maka ketika datang orang mengajarkan agama, dipanggil kiai. Makanya ada lembu warna putih yang dimuliakan, itu disebut dengan Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Slamet. Jadi kiai adalah orang yang dimuliakan. Ada yang lebih tinggi lagi dari kiai, namanya sunan. Sunan artinya orang kalau kita ketemu dengan dia, tangan kita susunan. Maka kalau ketemu susunan. Saya pun tadi masuk ke sini karena nggak boleh salaman, susunan. Ini namanya Sunan PSBB. Sunan PSBB. Anak-anak sekarang tidak belajar lagi. Kami dulu di SD belajar PSBB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa, supaya menghormati penguasa, pejuang bangsa zaman dulu, founding father, pendiri bangsa, bil khusus 30 September yang tak lama lagi. Ini banyak orang sekarang ketakutan dengan bangkitnya komunis. Saya tidak takut sedikit pun. Kenapa? Penghafal Quran inilah yang akan melenyapkan komunis dari Indonesia. Amin. Komunis itu kan singkatnya tidak bertuhan. Pemikirannya diambil dari mana? Dari Karl Marx. Karl Marx punya murid namanya Stalin. Mereka mengatakan agama ini hanya opium. Agama ini harus dimusnahkan. Makanya agama harus dihabisi. Oleh sebab itu ujung tombak perjuangan melawan komunis ini adalah pondok pesantren. Kalau sudah pesantren ini tumbang, hancur bangsa, kita akan terjajah. Makanya pesantren Qur'aniyah muncul. Alumni-alumni ini akan pulang dari Sabang sampai Papua, dan akan lahirlah Qur'aniyah 1, Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4, Qur'aniyah 5. Abdul Somad nanti akan meresmikan di Sorong, Papua, Qur'aniyah 1000. Amin. Nggak ada yang mengaminkan. Semua berawal dari mimpi. Orang yang paling pengecut adalah untuk mimpi aja pun dia takut. Dulu saya waktu sekolah, saya tulis di buku saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya yang duduk sebelah sebangku, "Mat, jangan kau tulis, aku takut kau gila." Sejak itu saya takut gila, nggak saya tulis lagi. Sekarang saya baru ingat, oh iya ya, ternyata apa yang kita dapat itu adalah mimpi-mimpi kita di masa lalu. Oleh sebab itu anak-anakku mesti bermimpi. Makanya kalau ada teman yang tertidur, jangan marah, dia sedang bermimpi tentang masa depan. Enggak apa-apa Ustadz, saya nggak pernah marah sama
Nggak pernah saya marah di ceramah di mana-mana sama santri. Coba tonton di video. Kenapa? Karena mereka itu saya kalau ke pesantren, saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya di mana-mana kalau ceramah ke pesantren, saya ingat dulu waktu jadi santri. Kalian masih lumayan dengan ceramah. Kami dulu, Kak, kami dulu. Itu banyak teman-teman itu waktu sholat subuh, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Nggak mau bangun. Itu makanya santri Qur'aniyah luar biasa. Ustadz Somad ceramah mereka masih mendengar. Kami dulu ada mudabbir kelas 5 itu mudabbir kemana-mana bawa sorban dengan buku. Ini tangan nih nggak terhitung tak berapa kali kena batang sapu. Yang paling kejam itu adalah qismul lughah dengan qismul ta'lim habis sholat maghrib. Saya masih ingat yang mukul saya pakai sapu itu. Saya enggak dendam, cuman kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau. Persahabatan dulu tuh luar biasa. Jadi kalian di pesantren ini alhamdulillah nanti baru terasa 20 tahun, 30 tahun akan datang ketemu reunian, lucu-lucuan. Oh, itu luar biasa kenangannya. Yang dikenang yang indah itu adalah sesuatu yang hari ini kita anggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu menulislah anakku. Saya ketika masuk pesantren, saya dikasih buku diari satu, saya tulis. Ada semua catatannya. Hari ini enggak pramuka kena pukul. Ada semua. Hari ini masuk ke lemari enggak ikut senam pagi. Ada. Tapi jangan ikut Ustadz Somad. Ustadz Somad ini termasuk bukan Ustadz yang baik. Termasuk banyak catatan kriminalnya. Oleh sebab itu ikut Ustadz Kiai Sobron yang baik-baik, yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas. Ada catatan. Hari Ahad ini orangnya pelit, sombong, lemarinya dibongkar, bumbu pecalnya habis. Saya sebetulnya baik, cuman kawan saya nggak baik. Teman amat sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Jadi waktu itu kami dapat tugas, nama istilahnya bulis. Bulis itu dari kata polis. Dapat tugas jaga asrama. Bulis 5 orang boleh nggak sholat ke masjid, jaga asrama. Mana tahu ada maling masuk. Datang kawan, alladzi waswisu fi. Mat, ini lemari si anu yang pelit itu. Oh, nggak boleh kita rusak karena dia jahat, boleh. Habislah rambutannya sama cabai bawang sama sambal ikan terinya. Tapi udah minta izin, kami udah minta izin. Waktu acara reuni saya minta izin kepada kawanku yang dulu kami ambil sambal pecalnya. Kalian izinkan kah? Izin. Udah selesai. Daripada kita di akhirat mencari dia untuk membawa sambal pecal. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Teman-teman yang kita sepelekan hari ini, dia bukan siapa-siapa, yang dia biasa-biasa saja. Mungkin badannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, ingusnya nggak berhenti meleleh. Suatu saat dia adalah kebanggaan kita. Mampirlah saya ke rumah makan mewah, canggih, indah, mantap. Sampai di dalam saya pun makan enak. Tiba-tiba saya ngelihat ada seorang, kita dulu satu sekolah. Iya, ayo makan, silakan makan, nanti saya bayar. Makanlah, selesai makan, pas saya mau bayar, berapa semuanya? Kata kasir, mohon maaf Pak, yang punya itu. Ternyata yang makan sama saya itu yang punya rumah makan. Pegawai-pegawai sudah dibawanya umroh semua, mobilnya mewah. Saya nanya, ente punya tuyul berapa? Bisa kaya begini. Aku nggak kuliah, Mat, kata dia. Dulu waktu kalian tamat pergi kuliah, aku nggak bisa karena aku anak yatim. Tapi aku mulai bisnis ini perlahan. Dia menjadi orang hebat. Jangan sepelekan, teman. Karena kita tak tahu nasib kita bagaimana ke depan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biadikal khair. Oleh sebab itu, menjadi anak orang kaya jangan bangga, menjadi anak yatim jangan putus asa, karena ada Allah yang maha kuasa mengangkat dan menaikkan derajat.
Baik-baik dengan teman, jangan sombong, jangan angkuh. Laisal fata may yaqulu kana abi. Itu bapak saya punya mobil, itu bapak saya punya rumah. Itu bapakmu kalau mati dia. Tapi itu tidak ada di pesantren Qur'aniyah. Dari tatapan matanya semuanya baik-baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.